Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Walana Warhaiba dengan NIM 2211011080 dari S1 Teknik Telekomunikasi kelas 10 TTC. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya akan mempresentasikan terkait dengan rekursi untuk tugas besar yaitu Alpro. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa rekursi adalah teknik pemecahan masalah dengan cara sebuah masalah dipecah menjadi versi identik yang paling kecil, dirinya sendiri, sehingga memiliki solusi yang jelas. Kemudian, pada rekursi ini tersendiri, ada yang disebut dengan base case. Nah, pada gambar yang saya tampilkan itu ialah sebuah ilustrasi dari base case sendiri. Versi identik yang paling kecil pada rekursi dinamakan base case. Jadi perlu kita ketahui bahwa versi identik yang paling kecil pada rekursi ialah base case. Nah, base case sendiri ialah kasus khusus yang penyelesaiannya yang diketahui. Nah, kemudian di sini ada salah satu contoh kasus dari rekursi sendiri, yaitu di sini def jumlahkan list angka, di mana di sini sudah dijelaskan terdapat keterangan jika hanya ada satu elemen di dalam list, kembalikan elemen tersebut. Di sini menggunakan fungsi if len angka sama dengan 1, kemudian return angka. Di sini juga sudah ada pembahasannya, sudah ada catatan. Jika terdapat lebih dari satu elemen, panggil fungsi ini secara rekursif untuk setiap setengah bagian dari daftar. Kemudian ada fungsi lain yaitu else. Kemudian di bawahnya sendiri juga sudah mendapatkan note contoh penggunaan fungsi jumlah list. Jadi di sini ialah contoh penggunaan fungsi jumlahkan list, yaitu di sini angkanya sudah tertera 2, 3, 6, 7, 9. Dengan hasil, nanti hasil keluarannya itu ada jumlahkan underscore list atau angka. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui sendiri bahwa pada rekursi terdapat fungsi, yaitu fungsi rekursif, di mana fungsi rekursif sendiri ialah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi, teman-teman, ketika ini ialah suatu rangkaian, di mana rangkaian ini ialah penyederhanaan. Jadi, setiap kali pemanggilan rekursi, masalah yang lebih dikecil, jadi kayak semua masalah itu lebih diperkecil untuk dipecahkan.
Teman-teman sekalian, pada presentasi kali ini, saya mengambil suatu tema di mana source code ini ialah pengimplementasian permainan ular tangga menggunakan bahasa Python. Program ini menggunakan modul random untuk menghasilkan bilangan acak untuk hasil pelemparan dadu tersebut. Lalu, bagaimana sih cara kerja ketika source code ini berjalan? Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bersama di sini kan sudah ada program yang akan mengimpor modul, itu sudah dijelaskan dengan tanda random dari Python yang digunakan untuk menghasilkan bilangan acak untuk hasil lemparan dadu. Kemudian yang kedua, program mendefinisikan fungsi play, snake, and ladder atau position, trans, date, count yang merupakan fungsi rekursif yang memainkan permainan. Fungsi ini menerima 3 argumen, yaitu position yang mempresentasikan posisi permainan saat ini. Kemudian menerima kemudian turn yang mempresentasikan giliran permainan saat ini, dan date count yang mempresentasikan jumlah pemain. Kemudian yang ketiga ialah ada yang disebut dengan fungsi play, snake, and ladder, di mana fungsi ini memiliki beberapa langkah, yaitu 1. Mengocok dadu dengan menggunakan fungsi random rendit dan mencetak hasil dadu yang diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu menghitung posisi baru setelah melempar dadu dengan menambahkan hasil dadu dengan menambah hasil dadu salah. Yang ketiga yaitu fungsi play, snake, and ladder, di mana fungsi ini memiliki beberapa langkah, yaitu yang pertama yaitu mengocok dadu dengan menggunakan fungsi random rendit dan mencetak hasil dadu yang diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu menghitung posisi baru setelah melempar dadu dengan menambahkan hasil dadu ke posisi saat ini. Kemudian yang ketiga ialah mengecek apakah posisi baru berada di tangga ular atau di tangga. Jika iya, mencatat keterangan naik tangga atau terkena ular dan mengubah posisi pemain sesuai dengan tujuan tangga atau ular. Kemudian yang selanjutnya ialah mengecek apakah posisi baru melebihi 100. Jika iya, pemain tidak bergerak. Kemudian mencetak posisi pemain saat ini dan memanggil fungsi rekursif play, snake, and ladder untuk melanjutkan permainan dengan giliran pemain berikutnya. Kemudian yang terakhir ialah fungsi rekursif akan terus dipanggil sampai salah satu pemain mencapai posisi akhir. Selain daripada fungsi yang sudah tadi dijelaskan, ada fungsi play, snake, and ladder, di mana fungsi ini didefinisikan untuk menginisialisasi peta tangga dan ular dalam permainan dengan membuat 2 variabel, yaitu ladder dan snake. Kemudian program meminta input dari pengguna untuk jumlah pemain, semisal kita menggunakan jumlah pemain 2, 3, atau 4. Kemudian yang terakhir ialah program memulai permainan dari posisi awal dengan giliran pemain pertama menggunakan fungsi play, snake, and ladder, kemudian 1 days count. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui jika posisi pemain dapat dilihat bahwa program akan mencetak hasil lemparan dadu untuk setiap pemain dan posisi pemain setelah melempar dadu. Jika pemain berada di tangga atau ular, program akan mencetak keterangan naik tangga atau terkena ular dan memindahkan posisi pemain sesuai dengan tujuan tangga atau ular. Jika pemain mencapai posisi akhir sebesar 100, program akan mengumumkan pemain yang menang. Nah, ini lanjutan dari fungsi-fungsi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, untuk penutup, ngoding itu seperti bermain game. Kita harus menyelesaikan level demi level untuk mencapai tujuan akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.